Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan. Saya adalah Muhammad Firdaus Syawaludin Lubis. Bisa dipanggil saja Pak Firdaus. Saya adalah dosen program studi teknik komputer dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi pada hari ini saya ingin memberikan sharing sajalah pemahaman saya tentang AI dan mungkin juga memberikan tips-tips tentang bagaimana sih sebaiknya nih teman-teman menggunakan AI dalam perkuliahan. Karena saya tahu AI ini sudah masuk ke dalam dunia perkuliahan dan kita harus mencermatinya dengan baik-baik nih sebelum kita malah menjadi korban dari AI itu sendiri. Oke, mari kita mulai ya dengan kejujuran kecil aja. Kapan sih terakhir kali Anda ketika diminta mengerjakan suatu tugas pemrograman atau analisis matematika, lalu yang ada dalam pikiran Anda pertama kali itu adalah buka laptop, tanya ChatGPT, Claude, atau Copilot? Ya. Nah, kalau jika jawabannya adalah setiap saat atau baru tadi malam, ya tenang saja, Anda tidak sendirian. Data empiris dari Veriu dan Petrea tahun 2025 menyatakan bahwa kampus teknik, mahasiswa-mahasiswa kampus teknik itu 95,6%-nya aktif menggunakan AI dalam aktivitas akademik mereka. Nah, menariknya lagi, survei tersebut menyatakan bahwa 80% mahasiswa merasa AI meningkatkan pengalaman belajar mereka. Dan 82,4% malah percaya AI mendongkrak performa akademik mereka. Nah, tapi teman-teman, di sini sebenarnya paradoksnya. Apakah persepsi bahwa AI membantu kita belajar itu benar? Apakah itu sejalan dengan realitas kompetensi kita sesungguhnya? Oke, jadi ada penelitian lain yang dilakukan oleh Bastani dan kawan-kawan di tahun 2025 memberikan jawaban yang mengejutkan. Jadi eksperimennya mereka melakukan eksperimen terhadap 1.000 siswa yang menunjukkan bahwa pada saat sesi latihan matematika, ketika latihan itu dibantu oleh ChatGPT, performa dari siswa-siswa tersebut memang menanjak hingga 48% dibandingkan yang tidak pakai ChatGPT. Tapi begitu masuk ke ruang ujian, ketika ChatGPT-nya itu dicabut, ternyata hasil mereka itu yang tadinya menggunakan ChatGPT akhirnya diminta untuk tidak menggunakan ChatGPT, malah anjlok 17% dari kelompok kontrolnya yang memang dari awal tidak menggunakan ChatGPT. Kenapa ini kira-kira terjadi? Ya, ini adalah fenomena psikologis yang kurang lebih kita sebut sebagai ilusi kompetensi. Ya, jadi sebenarnya ketika kita membaca jawaban dari ChatGPT ataupun Gemini ataupun Copilot, kita itu merasa nyaman melihat jawaban yang diberikan dari AI. Kita tuh merasa kita paham dengan jawaban dari AI. Akhirnya kita tuh tercampur sebenarnya dengan apakah benar otak kita ini secara orisinil sudah bisa memproduksi solusi tersebut dari nol. Ya, padahal itu sebenarnya dua hal yang berbeda, memahami jawaban dari AI dan juga memproduksi jawaban itu dari nol. Ketika mahasiswa fokus menggunakan jawaban dari AI saja, membacanya saja, sebenarnya mereka mengalami apa yang disebut kemalasan kognitif, ya. Nah, ini menjadi masalah ya di dunia industri teknik elektro ataupun teknik komputer misalnya ya. Karena sebenarnya nilai jual Anda itu terletak bukan pada hafalan sintaks ataupun menggunakan kode yang sudah diberikan kepada Anda dari AI. Bukan itu. Sebenarnya yang menjadi nilai penting bagi Anda adalah kemampuan Anda berpikir tingkat tinggi, atau yang kita sebut sebagai higher order thinking skill ya. Nah, higher order thinking skill ini kurang lebih mencakup kemampuan teman-teman melakukan problem solving, kemampuan teman-teman melakukan kreativitas, berkreasi dalam menyelesaikan masalah, kemampuan teman-teman dalam berpikir kritis, kemampuan teman-teman dalam refleksi diri atau metakognisi. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman setiap kali menemukan masalah itu langsung dilemparkan ke AI, maka otak kita ini akan mengalami penyusutan. Ya, jadi ini juga sudah dibuktikan oleh penelitian oleh Gerlich tahun 2025. Beliau menemukan suatu korelasi negatif yang sangat kuat, ya, sekitar minus 0,75, yang menandakan bahwa sebenarnya proses kognitif offloading karena AI ini menurunkan ketajaman berpikir kritis seseorang. Oke? Nah, tapi kita nggak bisa kabur ya dari AI. Sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana nih kita sebenarnya harus menggunakan AI yang tepat gitu lah. Mungkin setidaknya konteksnya dalam pembelajaran perkuliahan ya, itu misalnya. Nah, di sini saya sebenarnya mau share sekitar 5 tip ya, yang kira-kira bisa teman-teman gunakan. Baik, tip pertama adalah jadikan AI itu sebagai partner sokratiknya. Jadi bukan sekedar tukang jawab, oke? Jadi paksa AI ya untuk menanyakan balik ke kita
sebenarnya apa sih yang kita mau, sebenarnya apa sih yang sudah kita pahami. Jadi ketika teman-teman meminta AI untuk misalnya membuat proposal penelitian, maka AI tidak langsung memberitahu latar belakangnya harus seperti apa, metodologi desain eksperimennya seperti apa, metriknya seperti apa, tidak. Tapi menanyakan sebenarnya teman-teman inginnya itu tujuannya apa. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira teman-teman udah berpikir metriknya itu apa. Lalu bagaimana mengukur metrik tersebut. Jadi terjadilah suatu semacam dialog Sokratik. Jadi teman-teman itu seharusnya tidak menggunakan jadi saja hasil dari AI, tapi menjadi semacam teman dialog, ya, tanya bolak-balik alias dialog Sokratik. Oke, dengan begitu teman-teman sebenarnya melatih cara berpikir teman-teman, ya. Lalu tip nomor 2 itu adalah verifikasi ketat. Ya, jangan lupa, saya paham bahwa sekarang AI semakin presisi, halusinasinya, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya dengan halusinasi bahwa AI bisa jadi memberikan suatu fakta palsu. Meskipun halusinasinya memang semakin berkurang, halusinasi itu ada. Ya, bahkan penelitian oleh Linardon tahun 2025 ini dalam jurnal JMIR menemukan bahwa 1 dari 5 sitasi akademis referensi ilmiah yang dihasilkan AI itu adalah palsu, fiktif, ya. Meskipun itu jelas tergantung dari popularitas topik dan juga detail dari subtopik yang kita teliti. Tapi tetap 1 dari 5 ternyata dideteksi sebagai palsu. Oke, jadi sebagai calon engineer kita tidak boleh ya nanti mencantumkan suatu referensi itu ya, atau kerjaan kita berdasarkan referensi yang sebenarnya adalah palsu. Jadi teman-teman harus rajin sekali melakukan verifikasi silang ya ketika mendapatkan informasi dari AI. Ini juga sebenarnya yang akan melatih daya nalar kritis teman-teman. Teman-teman akan selalu bertanya setiap kali mendapatkan info, masa sih demikian? Benar nggak ya klaim dari AI ini? Jadi itu juga melatih daya nalar kritis, mengevaluasi kemampuan hot teman-teman. Baik, tip nomor 3 adalah bangun fondasinya dulu, baru kemudian pakai AI. Ya, jadi begini, ada studi meta-analisis ya sebenarnya dari Chow et al. Tahun 2025. Chow et al. Ini melakukan sekitar meta-analisis terhadap 29 studi ya. Lalu ditemukan bahwa mahasiswa dengan kemampuan regulasi diri atau self-regulated learning yang tinggi memperoleh manfaat kognitif itu 3 kali lipat lebih besar daripada mahasiswa yang memiliki regulasi diri belajarnya rendah. Apa sih maksudnya regulasi diri ini? Maksudnya adalah sebenarnya teman-teman itu ketika belajar sering tidak sih menanyakan ke diri sendiri, saya sudah paham belum ya? Materi mana yang saya belum paham ya? Kenapa ya saya tidak paham materi tersebut? Kira-kira saya harus belajar dari mana ya? Itu. Lalu juga effort juga berpengaruh. Misalnya, teman-teman mendapatkan suatu masalah, aduh masalahnya susah nih, udah saya tanya AI sajalah. Atau jangan-jangan, wah masalahnya susah nih, kenapa susah ya? Saya akan coba telusuri satu persatu konsepnya hingga dapat jawabannya. Nah, hal-hal tersebut yang disebut sebagai self-regulasi belajar. Oke? Nah, berdasarkan penelitian Chow tersebut, ternyata teman-teman yang mampu, yang memiliki self-regulasi belajar tinggi, itu bisa mendapatkan manfaat 3 kali lipat daripada teman-teman yang memiliki self-regulasi belajarnya cukup rendah. Jadi mungkin teman-teman harus sering melakukan refleksi diri seperti itu ya ketika menggunakan AI. Baik, tip nomor 4 adalah pakai AI itu ya di hulu ya, bukan di hilir. Jadi tinjauan sistematis ya dari penelitian Nafas Bonilla di tahun 2025 terhadap 77 studi, literatur studi ya, menyampaikan bahwa AI itu sebenarnya the best ya ketika kita gunakan untuk eksplorasi konsep, untuk mencari analogi, atau juga memetakan ide-ide kita. Ya, namun begitu masuk ke fase hilir, ya, seperti mengeksekusi penulisan kode atau produk akhir tugas, proses itu malah membuat AI itu tidak efektif, malah membuat proses cognitive offloading yang disampaikan terjadi. Ya, jadi di situ dapatkan kesimpulan, sebenarnya AI ini tidak bisa selalu digunakan di semua case. Memang akan sangat baik ketika teman-teman gunakan, yaitu tadi untuk brainstorming, evaluasi pengetahuan, gitu kan ya. Kemudian juga untuk memetakan rancangan penelitian. Nah, tapi ketika memang sudah langsung dimintanya itu adalah untuk menjawab kode langsung atau menjawab persamaan matematika langsung, maka itu adalah pekerjaan hilir dan sebaiknya AI tidak digunakan di fase itu. Baik, lalu tip terakhirnya adalah, oke, mungkin ini sangat spesifik ya ke studi programming ya, teknik komputer, Fasilkom. Nah, ini adalah mengenai vibe coding.
Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu ya, vibe coding ini sebenarnya istilah yang dipopulerkan oleh Andrej Karpathy, ya, yang menyatakan bahwa kita itu sebenarnya menyerahkan ke AI keseluruhan proses pembuatan kode kita. Jadi kita tidak lagi membuat kodenya sendiri, kita hanya memberikan satu prompt manusiawi yang tolong buatkan algoritma sorting untuk yang bisa membaca file dari A, B, C, D, dan semacamnya. Nah, jadi di situ langsung AI-nya memberikan coding ke kita, lalu kemudian kita udah percaya buta ya terhadap hasil program dari AI tersebut dan jalankan. Nah, itu vibe coding. Nah, sebenarnya vibe coding tersebut, Andrej Karpathy sebenarnya merujuknya itu adalah ketika digunakan ketika kita ingin semacam fun saja ya, seperti proyek akhir pekan, ingin melakukannya untuk proyek mini sendiri gitu loh. Tapi memang ini akhirnya menjadi mewabah juga digunakan dalam produksi. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi laporan industri dari Git Clear tahun 2025 yang menganalisis 211 juta baris kode mendokumentasikan dampak buruk dari tren ini. Aktivitas penataan kode atau yang kita sebut sebagai refactoring itu anjlok drastis ya. Dari tadinya 25% dari keseluruhan aktivitas coding itu adalah refactoring, sekarang tinggal 10% nih ternyata aktivitas refactoringnya. Nah, memang kenapa kalau misalnya refactoringnya ini jarang dilakukan? Nah, artinya bakal ada bloat code ya, artinya akan ada banyak duplikasi, kodenya menjadi gemuk. Akibatnya pertama tidak efisien, dan akibatnya kita tidak memahami sebenarnya apa yang kita tulis. Karena arsitektur yang tadinya kita sudah rancang tiba-tiba tidak diikuti gitu ya. AI tidak memahami bahwa kita ingin merancang desain berdasarkan MVP atau mungkin desain pattern lainnya ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Akibatnya kan kalau misalnya ada trouble, kita tidak bisa tahu di mana trouble-nya. Kalau misalnya ada vulnerabilitas jaringan misalnya, ya program kita juga kita tidak tahu karena sebenarnya ya AI yang membuat gitu kan, dan kita akan susah menelusurinya karena arsitekturnya tidak mengikuti pola yang tadinya kita rancang. Ya, jadi pada akhirnya nih teman-teman, vibe coding pun harus dilakukan dengan bijaksana ya. Jadi saya jadi sampaikan bahwa duplikasi kode ini mengakibatkan jumlah baris pun akhirnya menjadi 4-8 kali lipat lebih banyak daripada seharusnya ya. Sekarang apa sih jadinya sebetulnya yang berusaha saya sampaikan dari 5 tips tersebut? Gini, dunia kerja dan industri masa depan itu sedang menunggu Anda ya. Tapi masalahnya mereka tidak sedang menunggu seorang buruh yang copy paste ya, yang ibaratnya cukup iya-iya saja dari kerjaan AI. Yang akibatnya apa? Kalau Anda iya-iya saja dari kerjaan AI kan, ya Anda bisa digantikan oleh otomatisasi sistem itu sendiri, ya kan ya? Industri tidak membutuhkan orang seperti itu. Industri membutuhkan para pemikir tangguh yang bisa berpikir dengan AI. Dapat evaluasi trade-off arsitektur, dapat juga yang pastinya memegang kendali atas teknologi yang dia rancang sendiri bersama AI. Ya, sebabkan pada akhirnya AI ini ya hanyalah sebuah cerminnya dari kebiasaan belajar kita sebetulnya ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa berpikir kritis, inquiry, melakukan banyak pertanyaan tanya jawab dalam pikiran kita ketika belajar, maka AI ini akan mempertajam kemampuan berpikir kritis kita. Tapi kalau misalnya kita terbiasa nih, pada ujungnya belajar itu ya sekedar ya ingin jawaban selesai aja lah, akhirnya kita juga minta AI cuman tolong berikan jawaban ini, maka ya sudah, AI pun akan mempercepat nih proses penumpulan otak kita tanpa kita sadari ya. Jadi mungkin gini, kita untuk pertama-tama nih, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan ya, mungkin mulai dari sekarang ya, setiap kali Anda sudah menutup laptop, sudah mengerjakan tugas dengan AI, belajar dari AI ya, setelah Anda tutup laptop, coba deh Anda berikan pertanyaan reflektif ya ke diri Anda sendiri. Oke, tadi saya sudah pakai AI, tapi sebenarnya saya belajar nggak sih barusan? Gitu loh. Siapa sih sebenarnya belajar? Saya atau AI? Ya, demikian dari saya. Terima kasih.